Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Desa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini menghadirkan informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Bagus Tamimi, inilah Desa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di dua wilayah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru akan segera digelar dalam waktu dekat. Hal tersebut terungkap saat rapat persiapan PSBB di Aula Barakat Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, Pemkab Banjar telah melakukan sosialisasi terkait penerapan PSBB nantinya di Kabupaten Banjar. PSBB diterapkan guna menekan lajunya COVID-19 di Kabupaten Banjar. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di dua wilayah, yaitu pemerintah Kabupaten Banjar dan pemerintah Kota Banjarbaru, dan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Rakor ini dihadiri oleh stakeholder terkait penanganan COVID-19 atau tim gugus depan, yaitu dari pemerintah terkait beserta jajarannya, Dinas BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kominfo, dan juga dari TNI, Kepolisian, serta dari pihak Kejaksaan. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengaku setelah rakor ini disepakati, dalam waktu dekat akan menjalankan peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah pusat mengenai PSBB dan sanksi yang akan berlaku jika ada warga yang melanggarnya, karena jauh sebelumnya sosialisasi sudah dilaksanakan di kabupaten. Tujuannya tak lain adalah, dengan langkah PSBB ini akan cepat menyelamatkan nyawa masyarakat dari penyebaran COVID-19 ini, dan pada intinya bagaimana secara masif lebih kuat lagi mengajak masyarakat untuk berdisiplin sesuai arahan dari pemerintah setempat, melaksanakan PSBB gabungan di dua kota, yaitu dengan beberapa titik, dan nantinya akan ada pemblokadan jalan baik dari jalan utama Ahmad Yani sampai jalur dalam atau jalan-jalan alternatif sebagai penghubung akses jalan dua kota ini. Kegiatan kali ini dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan PSBB di Kabupaten Banjar dan juga di Kota Banjarbaru. Kenapa jadi harus dua kabupaten ini dilaksanakan rapat koordinasi pada hari ini? Karena kita ingin pelaksanaan PSBB itu efektif. Jadi kita inginkan dua wilayah ini benar-benar terintegrasi dalam sebuah sistem yang sama, karena interaksi sosial masyarakatnya ini sangat berdekatan sekali. Makanya hari ini kita rapat untuk menyamakan, membagi penugasan terkait dengan pelaksanaan PSBB, satgas pengamanannya sebagaimana struktur yang disampaikan tadi. Dan ini sudah melibatkan kedua wilayah. Harapannya masyarakat kita bisa melaksanakan PSBB dengan tertib, dengan ada pengendalian dari gugus tugas masing-masing yang sudah didelegasikan ke Satgas. Sebentar lagi kita akan melaksanakan PSBB kepada warga masyarakat baik di Kabupaten Banjar maupun Kota Banjarbaru. Saya menghimbau agar ikuti aturan dan anjuran yang sudah selama ini diberikan, karena pada saat kita nanti bermain PSBB ini tidak ada lagi yang berupa himbauan, tetapi kita akan memberikan ketertiban, kedisiplinan terhadap aturan, dan tadi udah kita sepakati bersama, manakala warga masyarakat tidak taat dan patuh, dan sudah diingatkan berkali-kali ataupun sudah diingatkan seringkali, maka tidak ada pilihan lain, kita akan menegakkan aturan. Dan tadi dari Pak Kajari maupun Ibu Kajari sudah memberikan regulasinya, dan kita sudah membuat struktur manakala ada harus dilaksanakan penegakan hukum terhadap aturan. Penegakan hukum ini tidak hanya kepada warga masyarakat, tetapi kepada unsur ASN juga kita akan laksanakan. Jadi semuanya akan berlaku sama. Yang kita harapkan adalah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru dalam penerapan PSBB ini bisa lebih baik dan efektif daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke? Seperti diketahui, saat ini Pemkab Banjarbaru dan Kabupaten Banjar tinggal menunggu kelengkapan surat-surat yang sudah diurus atas usulan PSBB dari Kementerian Pusat RI. Taufik, Kominfo Banjar melaporkan.
Kita ke informasi lain. Sebagai bentuk kepedulian di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Bangkalsel Cabang Martapura memberikan bantuan paket sembako untuk pensiunan ASN, warga kurang mampu dan jasa jurnalis Banjar. Bantuan paket sembako ini merupakan dukungan dari CSR dan unit pengumpul zakat Bangkalsel sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Bangkalsel terhadap lingkungan masyarakat. Total ada sebanyak 367 paket sembako yang dibagikan. Sebagai bentuk kepedulian di masa pandemi COVID-19, Bangkalsel Kantor Cabang Martapura bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjar memberikan bantuan paket sembako kepada pensiunan ASN, warga kurang mampu, serta jurnalis Banjar. Penyerahan paket sembako ini dilaksanakan secara simbolis oleh Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman bersama Ketua DPRD Kabupaten Banjar M. Rofiki serta Kepala Cabang Bangkalsel Martapura Iwan di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura belum lama tadi. Bantuan paket sembako ini merupakan dukungan dari Corporate Social Responsibility atau CSR dan unit pengumpul zakat Bangkalsel sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Bangkalsel terhadap lingkungan masyarakat. Total sebanyak 367 paket sembako dibagikan kepada pensiunan ASN, warga kurang mampu, serta jurnalis Banjar dengan harapan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi sekarang ini. Hari ini kami melakukan dari Banjar Bangkalsel untuk dibagikan kepada para pensiunan dan masyarakat yang kurang mampu. Itu dari KSR-nya Bangkalsel. Harapannya tambah infak dan zakat ya. Ya harapannya mudah-mudahan bantuan yang ini turut meringankan kepada mereka yang terkena dampak COVID-19. Terutama situasi COVID-19 ini banyak sekali efek sampingnya terhadap membawa kepada terutama ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Komitasi tadi bahwa bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang mampu, ASN dan juga untuk kawan-kawan. Memang nilainya tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat meringankan beban dan menghadapi COVID-19. Jumlah paketnya? Jumlah paketnya ada 200 untuk ASN, 34 untuk kawan dan 133 untuk masyarakat yang mampu. Tapi mudah-mudahan ini tidak berhenti di sini dan kita tetap berusaha memintakan dana bantuan lagi yang mudah-mudahan bisa kita salurkan kembali ke masyarakat yang ada di dalam. Ya cukup lumayan, habis itu dari Bangkalsel cukup banyak juga. Nah mudah-mudahan nanti perusahaan yang lain juga memberi kepada kita. Sudah saya katakan kemarin bahwa kita butuh aksi nyata sekarang. Kita tidak butuh hanya sekedar omongan, himbauan dan segala macam. Makanya segala daya upaya kita lakukan untuk membantu masyarakat. Bangkalsel terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah serta mendukung program pemerintah khususnya dalam menghadapi penyebaran wabah COVID-19. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda pembentukan pansus dalam rangka pembahasan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019. Rapat paripurna kali ini digelar melalui video conference di mana menghadirkan Bupati Banjar dan Sekda Banjar mengikuti rapat di Aula Comment Center Barokah Martapura. Rapat pembentukan pansus LKPJ ini dimaksudkan agar para anggota pansus dipilih dapat bekerja menyikapi LKPJ Bupati Banjar tahun 2019. DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna DPRD Banjar dengan agenda pembentukan panitia khusus atau pansus dalam rangka membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019.
Rapat paripurna tersebut diselenggarakan melalui video conference dengan menghadirkan Bupati Banjar didampingi Sekretaris Banjar yang menyaksikan rapat di Comment Center Barokah Martapura. Rapat pembentukan Pansus LKPJ sendiri dimaksudkan agar para anggota Pansus yang dipilih dapat bekerja menyikapi LKPJ Bupati Banjar tahun 2019. Ketua DPRD Banjar dalam keterangannya bahwa LKPJ ini adalah proses report selama setahun yang dilakukan oleh Bupati Banjar yang nantinya akan dibahas di DPRD dengan mengundang organisasi perangkat daerah terkait dengan Dewan Pakar. Pembentukan pansus sendiri bersifat internal sehingga akan diisi dari kalangan anggota DPRD. Setelah rapat paripurna diskors kurang lebih 10 menit, akhirnya terpilih 15 anggota panitia khusus. Sebagai ketua terpilih Gusti Abdurrahman dan wakil ketua terpilih Diah Mihatri. Berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Mei 2020. Kedepannya, Pansus akan meneliti LKPJ mulai dari urusan wajib hingga urusan pilihan dalam LKPJ tersebut. Apakah pencapaian program sudah sesuai harapan waktu pembahasan APBD yang telah disepakati, terutama masalah pendapatan daerah yang tidak tercapai, selanjutnya masalah pendidikan dan kesehatan. Di akhir rapat dilakukan penandatanganan kesepakatan pembentukan Pansus yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Banjar yang kemudian diserahkan kepada perwakilan Bupati Banjar. Fuad Ozi Kominfo Banjar melaporkan. Kita ke informasi lain. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman melaunching panggilan darurat 112 di Kabupaten Banjar di Comment Center Barokah Martapura. Bupati Banjar mengatakan dengan adanya call center 112 di Kabupaten Banjar ini dapat memudahkan masyarakat dalam menghadapi kondisi gawat darurat. Nomor 112 ditetapkan agar mempermudah masyarakat untuk menghubungi layanan darurat, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman resmi melaunching panggilan darurat 112 Kabupaten Banjar. Launching panggilan darurat 112 ini diikuti oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI Haji Ahmad Ramli melalui video conference. Hadir pula Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki, FKPD Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, Kepala Bapedalitbang Galuh Tantri Narindra, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Diautin, dan beberapa Kepala SKPD Banjar yang menyaksikan melalui video conference. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengatakan, dengan adanya call center 112 Kabupaten Banjar dapat memudahkan masyarakat dalam menghadapi kondisi gawat darurat. Nomor 112 ditetapkan sebagai nomor tunggal panggilan darurat agar dapat mempermudah masyarakat dalam mengingat dan menghubungi layanan darurat, apalagi dalam situasi menghadapi wabah COVID-19 di Kabupaten Banjar. Layanan call center 112 ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Ada 6 operator yang sudah bergabung seperti BSTN, Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, IM3 dan Smartfren. Panggilan darurat 112 dalam keadaan pandemik COVID, tetapi berkat bantuan teknologi informasi yang baik, maka kita bisa tetap melaksanakan kegiatan ini. 112, maka dia bisa menghubungi berbagai kepentingan seperti untuk kebakaran, untuk ambulans, kecelakaan, dan lain-lain. Dan kalau di Amerika dan beberapa negara Eropa, juga Jepang, nomor-nomor semacam ini adalah nomor keharusan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Kalau di Amerika kita kenal misalnya dengan 911. Pada hari ini kita bersama-sama dengan Kepala Dinas Kemenko, kita meresmikan call center 112 agar kita ini memudahkan kepada masyarakat untuk adanya panggilan darurat dan sebagainya melalui 112 ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada masyarakat, terutama dalam hal situasi yang masih dalam keadaan
COVID-19 ini di daerah kita. Dan kita berharap manfaat call center ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Terkait kegiatan kita di bulan Ramadan, jelas karena apalagi ini akan diberlakukannya PSBB sosial yang diperluas, sehingga ini makin memperketat kita mengadakan kegiatan, masyarakat mengadakan kegiatan di luar. Yang penting masyarakat jangan lupa menggunakan masker setiap jalan. Terutama di pasar, tadi sudah saya manggil kepala direktur di pasar Untung Batua agar mengadakan pengadaan masker dikasihkan kepada pedagang-pedagang agar mereka menggunakan. Jadi sudah dilarang tapi belum cukup. Mereka meminta bantuan dengan Asekda supaya bisa menambah ya kan apa yang sudah diadakan oleh di pasar Untung. Peresmian call center 112 Kabupaten Banjar ini merupakan yang pertama kali di Kalimantan Selatan. Jadi dari sekian ratus kabupaten kota Indonesia kita nomor 60. Kita berterima kasih kepada Direktur Jenderal Pos Informatika Kementerian Kominfo yang membantu kita. Untuk pertama ini kita masih call center untuk mengenangan COVID dulu, COVID-19. Nanti kita akan melebar setelah ini. Artinya tentang keterlibatan nanti kita kerjasama dengan kepolisian, dengan pemadam kebakaran, dengan instansi lainnya, TNI misalnya. Jadi tahap awalnya kita seperti itu sambil menata dalam call center ini. Dan kita berharap masyarakat untuk menggunakan semaksimalnya dan jangan sampai dimain-mainkan. Karena pada saat kami uji coba ada yang coba main-main, hasilnya melaporkan hal yang kurang benar. Ini akan merusak sistem nantinya. Artinya tolong dibantu ini. Karena siapa tahu memang diperlukan ada kegawat darurat yang sebenarnya di Kabupaten Banjar. Dan ini nomornya nomor tunggal, jadi masyarakat tidak perlu lagi menghafal berapa nomor pemadam, berapa nomor kepolisian, berapa nomor yang lain-lain. Cukup 112, nanti kami akan menghubungkan ke instansi yang menangani apa kasus darurat pada saat itu. Itu ya. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Saya, Letnan Kolonel Ahmed Siswo Budiarto, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Banjar di tengah kita yang untuk melaksanakan upaya pemutusan rantai penyebaran virus corona. Ya, tetap sabar, tidak perlu panik. Mari kita bergandengan tangan, bersatu padu, menyamakan pikiran, menyamakan hati, dan menyamakan perbuatan. Bersama kita akan bisa mengatasi masalah ini dengan bersama-sama. Dengan hikmah bulan suci Ramadan ini, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa segera mengangkat dari bala yang diberikan kepada kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, Pemkab Banjar melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19
dalam konferensi pers terkini melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diaudin menginformasikan per tanggal 6 Mei 2020 jumlah ODP sebanyak 282 orang, terkonfirmasi positif sebanyak 3 orang, 12 orang dirawat, 5 orang sembuh dan 1 orang meninggal. Sementara itu Kepala BPBD Banjar Irwan Kumar menambahkan pihaknya akan memberikan bantuan paket sembako untuk warga terdampak COVID-19 melalui pihak kecamatan. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar kembali menggelar konferensi pers di Comment Center Barokah Martapura. Update terkini sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar Rabu 6 Mei 2020 diinformasikan bahwa 282 orang ODP dengan rincian 207 orang sudah selesai masa karantina sehingga tersisa ODP 75 orang. Kemudian ada 6 orang PDP serta 18 orang positif dengan rincian 12 orang dirawat, 5 orang sembuh dan 1 orang meninggal. Kemudian 128 orang yang kontak erat dengan pasien positif. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar, Dr. Haji Diadudin mengatakan, dalam waktu dekat di Kabupaten Banjar akan ditangani oleh puskesmas masing-masing di setiap kecamatan dan pemerintah Kabupaten Banjar akan segera memberikan kelengkapan berupa ADP guna untuk mempermudah penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Dandim 1006 Martapura Letkol Armet Siswa Budiarto menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Banjar agar bisa bekerja sama dalam rangka akan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Banjar, yakni dengan stay at home dan beraktivitas seperlunya di luar rumah, kemudian menjaga kesehatan, serta tidak lupa mencuci tangan. Jika PSBB akan diberlakukan, maka masyarakat harus mematuhi peraturan tersebut untuk menekan grafik angka dalam bertambahnya penyebaran COVID-19 yang saat ini mewabah di Kabupaten Banjar. Dalam konferensi pers ini juga diserahkan bantuan dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang diserahkan oleh Ketua PDGI Dr. Gigi Widodo, yakni berupa masker, hand sanitizer, dan paket sembako untuk warga yang terdampak COVID-19. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Bagus Tamimi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.